pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Menurut Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sejarah koperasi. Sejarah koperasi ternyata sudah dimulai sejak abad ke-20 oleh rakyat kecil saat penderitaan terhadap lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sistem kapitalisme semakin memuncak. Kemudian di tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Ia merupakan organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia, dan struktur organisasi, tujuan dan rencana dan anggotanya sudah diterapkan. Hingga pada tahun 1915, peraturan yang tentang koperasi lahir di Indonesia. Perjuangan terus berlanjut saat Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 dan mendirikan koperasi bernama Kumiyai. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, diadakan Kongres Koperasi 9 di Tasikmalaya. Kemudian di hari kongres tersebut dicetuskan pula Hari Koperasi Nasional, tepatnya tanggal 12 Juli. Landasan koperasi. Ada 4 landasan yang mengatur aktivitas koperasi, antara lain: 1. Landasan ide. Koperasi memiliki landasan ide Pancasila. 2. Landasan struktural. Landasan struktural dari koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1. Dalam pasal tersebut sudah diatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 3. Landasan operasional. Landasan operasional dari koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 4. Landasan mental. Landasan mental dari koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Sebagai sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha tiap anggota. 4. Pemberian belas jasa dan terbatas sebagai modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi termuat dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, Pasal 3, yaitu untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi. Kemudian, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi koperasi: 1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota. 2. Meningkatkan sumber daya manusia. 3. Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15. Pada Pasal 15 ada 2 jenis koperasi, yaitu 1. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. 2. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Berikutnya, jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawar dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota. 2. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota.
Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Modal koperasi. Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan pinjaman. Jenis modal sendiri yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan dana cadangan. Sedangkan modal pinjaman dari anggota koperasi, bank, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, surat utang, dan modal penyertaan yang menjadi sumber sah. Modal tersebut kemudian disalurkan atau dipinjamkan kepada anggota. Ini merupakan lambang Koperasi Indonesia. Makna yang pertama adalah roda gerigi. Lambang ini memiliki makna bahwa upaya keras harus ditempuh secara terus-menerus. Berikutnya adalah rantai sebelah kiri. Lambang ini memiliki arti mengenai ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh. Kemudian kapas dan padi sebelah kanan. Lambang kapas dan padi bermakna kemakmuran. Kemudian timbangan. Lambang timbangan bermakna keadilan sosial bagi seluruh anggotanya. Kemudian bintang dalam perisai. Lambang perisai bermakna Pancasila yang menjadi landasan ideal koperasi. Sementara itu, lambang bintang dapat diartikan sebagai hati dan perisai adalah tubuhnya. Kemudian pohon beringin. Lambang pohon beringin bermakna simbol kehidupan. Koperasi Indonesia. Tulisan Koperasi Indonesia bermakna lambang tersebut adalah milik Koperasi Negara Indonesia, bukan dari negara lain. Struktur organisasi koperasi. Dari bagan struktur organisasi di atas bisa dilihat bahwa rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Fungsi dari adanya rapat anggota ini untuk menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum serta manajemen koperasi. Apa yang diputuskan dalam rapat anggota berarti merupakan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya ada pengurus koperasi yang merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah disepakati saat rapat anggota. Pada bagan terlihat bahwa pengurus ini menjalin kerjasama dengan pengawas. Pengawas ini fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Selain itu, pengawas juga membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.